Ya, firman Tuhan, Bapak Ibu, saya mau sedikit kalian klarifikasi kenapa Yesus bisa tertidur. Yesus tertidur. Jadi saat itu Yesus itu ada 100% manusia dan 100% Allah. Jadi jangan nanti kita berpikir, jangan-jangan ketika saya mengalami kecoak sekarang hari ini, jangan-jangan Yesus kita tidur. Enggak. Saat ini Yesus kita sudah menjadi Allah 100%. Dan kalau dia lahir saat dia di dunia, dia itu ada 100% Allah dan 100% manusia. Jadi Yesus itu mengalami yang namanya lelah juga. Ketika dia melayani, dia lelah dan dia tertidur. Wajar dong, ya kan? Sebagai manusia ketika lelah, dia tidur. Nah itu Yesus juga mengalami. Yesus tidur saat itu karena dia lelah. Tetapi apa yang membuat dia bangun? Bukan karena angin ribut yang membuat dia bangun, bukan karena pencobaan yang dia membuat dia bangun, tapi yang membuat dia bangun adalah seruan umatnya. Ketika umatnya membangunkan Yesus, Yesus tergerak, Yesus bangun lalu menghardik badai itu, sehingga badai itu dikatakan apa? Teduh, reda. Jadi yang membuat Tuhan kita bertindak adalah ketika kita berseru kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan kita pun tidak tidur. Tuhan kita tidak tidur karena dia sudah menjadi 100% Allah. Oke. Nah ini ada perbedaan antara berseru dengan bersungut-sungut. Saya mau sedikit klarifikasi juga kenapa bangsa Israel itu dihukum oleh Allah. Karena bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Memang keduanya hampir sama, seolah-olah minta sama Tuhan. Caranya tapi yang berbeda. Yang satu berseru kepada Tuhan, tapi yang satu juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini beda banget. Nah kenapa Israel itu dihukum? Karena dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau Israel meminta caranya dengan benar, tahu dirinya adalah hamba minta kepada Tuhan yaitu raja, tahu dirinya adalah anak minta kepada bapaknya yang benar, Israel nggak mungkin kena hukuman sama Tuhan. Israel nggak mungkin mati di padang gurun. Pasti dia semua masuk ke tanah perjanjian. Tapi generasi pertama nggak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb sama siapa? Yosua. Berarti baca semua ya. Nah, bersungut-sungut. Kadang nggak ada di sini. Terkadang anak-anak Tuhan juga sering bersungut-sungut. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa harus terjadi pencobaan seperti ini Tuhan? Seolah-olah kita yang lebih ngerti. Seolah-olah kita yang lebih hebat. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini Tuhan? Bersungut-sungut. Sebetulnya ketika saya merenungkan firman Tuhan, arti kata bersungut-sungut juga. Kenapa sih bangsa Israel kok cuma bersungut-sungut bisa sampai kena begitu parahnya sampai nggak bisa masuk tanah perjanjian dan mati di padang gurun? Kenapa? Ternyata mereka itu melawan Allah. Mereka memang bersungut-sungut kepada Musa, tapi sebetulnya apa yang di dalam hati mereka? Mereka melawan Allah, mereka berontak kepada Allah, mereka marah kepada Allah. Kurang ajar gak? Kurang ajar banget. Padahal berkat udah Tuhan kasih loh. Memang ketika mereka bersungut-sungut, tapi jangan salah. Berkat Tuhan memang langsung terjadi ketika mereka bersungut-sungut. Tuhan kenapa nggak ada air? Mereka ngocek ke Musa, mereka sudutkan si Musa. Akhirnya Tuhan kasih air juga. Ketika di tengah sungai Teberau, di laut Teberau, ketika Mesir mengejar mereka juga bersungut-sungut. Mereka bilang, kenapa seperti ini? Mendingan kami tinggal di Mesir aja, nggak dikejar sampai mati seperti ini. Memang Tuhan langsung kasih jalan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada generasi pertama generasi pertama nggak ada yang datang ke tanah perjanjian, nggak menikmati berkatnya selain si Kaleb dan Yosua. Itu karena mereka bersungut-sungut, mereka melawan Allah. Padahal berkat yang berlimpah-limpah di sana sudah Tuhan sediakan di tanah kanan itu. Tuhan sudah siapkan berkat yang berlimpah-limpah, berlimpah susu dan madunya itu tercatat di Alkitab. Artinya berkat yang lebih lagi sebetulnya sudah Tuhan sediakan. Tapi karena cara Israel, cara bangsa ini memintanya salah, akhirnya mereka nggak dapat. Yang dapat itu generasi berikutnya yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kita adalah hamba. Jangan lupa kita ini adalah hamba. Kita ini adalah anak, ya namanya anak. Ngomong itu sama orang tua harus sopan gitu loh.
Jangan minta anak sebagai anak. Itu kurang ajar minta sama Tuhan dengan kita sesuai apa yang kita mau. Tuhan ini. Memang firman Tuhan berkata boleh meminta. Mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Kita minta, tetapi caranya harus benar, yaitu ketika Yesus meminta kepada Tuhan, ketika dia ada di Taman Getsemani, masih ingat Yesus meminta apa? Berdoanya seperti apa? Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, biarlah berlalu Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Artinya, kalau boleh Tuhan, jangan saya yang disalibkan. Kalau boleh jangan saya yang disalibkan Tuhan, tapi semua adalah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Yesus ada 100% manusia, dan dia ada 100% Allah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Oke, next langsung kita buka. Nah ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan boleh dimatikan saja langsung. Berarti nggak punya ya? Oke, jadi ada kapal Titanic. Saat itu kapal Titanic ini dia menabrak gunung es. Dan saat itu Sandy Morse belum cukup terkenal dan orang belum begitu banyak yang tahu. Ketika kapal ini nabrak gunung es, kapal ini kasih tanda SOS kepada kapal-kapal yang terdekat. Tapi nggak ada satupun kapal yang ngerti apa itu tandanya. Itu SOS, apa sih SOS artinya? Nggak ada yang tahu. Tapi suatu ketika ada anak yang bisa tahu apa itu arti SOS. Yaitu adalah save our soul. Selamatkan jiwa kami, atau selamatkan kami, save our soul. Tetapi ketika mereka datang menghampiri lokasi di mana kapal Titanic ini nabrak gunung es itu, mereka telat. Ternyata kapal Titanic itu tenggelam dan sudah banyak jiwa yang mati di sana. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sering kasih SOS kita kepada saudara-saudara kita. Dia kan saudara saya mau kasih SOS ke mereka. Mungkin kita sering kasih SOS kita kepada orang yang kita kenal, kepada kerabat kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita atau kepada anak kita, supaya kita ditolong oleh mereka. Tapi apa nyatanya? Mereka nggak bisa nolong kita karena mereka pun terbatas. Bukan yang nggak mau mungkin ya, tapi karena manusia itu terbatas. Pertolongan manusia itu terbatas. Ketika kita minta kepada orang yang terbatas, maka mereka pun nggak bisa nolong kita dengan 100% apa yang kita inginkan. Bahkan ada ayat firman-Nya yang berkata di Yeremia 17 ayat 5, boleh kita buka. Yeremia 17 ayat 5. Sudah dapat semua? Jika sudah, kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 5. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Berkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ayat 7 kita lengkap. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harganya di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain. Bukan kita SOS kita kepada saudara kita, bukan SOS kita kepada anak kita atau kepada orang tua kita, tapi kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua adalah tetaplah bersukacita. Ada amin? Tetaplah bersukacita. Terus ya. Coba kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sudah dapat? Kalau nggak saya sendiri yang bacakan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ini bukan kalimat pertanyaan. Ini bukan kalimat pilihan. Kalau seandainya kamu nggak bisa, yaudah pilihan B. Kalau B nggak bisa, yaudah pilihan C. Ini bukan kalimat pilihan, tapi ini adalah kalimat perintah. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, mungkin saudara bilang, kenapa saya baru bisa berkata?
Yalah Riko, kau nggak tahu apa-apa. Kau masih muda Riko. Apa yang kau alami ini terlalu berat bagiku. Riko, orang tuaku sakit. Aku harus izin terus sama bosku. Terkadang aku sering diomelin. Aku dibully. Kau sekarang bilang aku harus bersuka cita. Bagaimana bisa aku bersuka cita? Yalah Riko, kau bisa berkata seperti itu. Kau nggak tahu ekonomiku lagi turun Riko. Kau nggak tahu pelanggan-pelangganku lari. Sekarang kau suruh aku bersuka cita. Mungkin saudara kantor saya berkata, Riko saya sakit. Sekarang kau suruh saya bersuka cita. Bagaimana bisa saya bersuka cita? Bagaimana saya bisa bersuka cita kalau saya masih terlilit hutang? Bagaimana saya bisa bersuka cita kalau saya sendiri gak bekerja, Riko? Anak istri saya mau makan apa? Sekarang kau suruh saya bersuka cita. Bagaimana bisa, Riko? Memang ayat ini sangat keras. Ini adalah ayat perintah. Bersuka citalah senantiasa. Sebagai hamba Tuhan saya dapat berkata, bersuka citalah senantiasa. Saudara, anak muda yang berdiri di tempat ini, yang Bapak Ibu lihat di tempat ini, bukan anak muda biasa. Bukan hanya sekedar bicara. Bukan hanya sekedar bicara dan nggak tahu apa itu arti penderitaan. Saya sudah mengalami penderitaan itu. Ketika Pak Ayo suruh saya, Riko khotbah ya, saya sedikit kesaksian. Ketika Pak Ayo suruh saya khotbah, minggu terakhir Riko khotbah ya, saya langsung oke aja. Oke Pak, saya khotbah. Saya belajar gimana cara ngomongnya biar nggak bingung nanti ketika ngomong di sini. Ketika saya belajar, hari pertama oke aja, fine aja. Hari kedua ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dari jam 7 sampai jam 12 malam saya pusing. Bukan pusing otak, bukan pusing karena penyakit. Saya langsung teringat dengan hidup saya dulu. Saya langsung naik ke air mata. Waduh, ini berat banget Tuhan. Kayaknya saya nggak bisa deh ceritakan firman hari ini deh. Saya mau hubungin aja tuh Pak Ayo. Pak Ayo tolong ganti dong firman Tuhannya. Atau kalau Pak Ayo mau ganti, yaudah saya yang digantikan Pak Ayo. Saya udah mau seperti itu. Jadi saya coba tunduk sama perintah gembala saya mau tunduk, coba saya mau taatin. Hari ketiga saya renungkan firman Tuhan lagi. Aduh, saya benar-benar nggak kuat. Sampai saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ini hari pertama saya Tuhan. Kenapa firman Tuhannya begitu berat Tuhan? Saya masih muda. Kenapa firman Tuhan ini begitu berat? Saya ingat sama masa lalu saya, saudara. Bagaimana saya bisa menguatkan jemaat kalau saya sendiri harus dikuatkan? Saya ngomong gitu kepada Tuhan. Gimana saya bisa membuat jemaat jangan panik, sedangkan saya sendiri panik? Gimana supaya saya bisa membuat jemaat jangan khawatir, sedangkan saya sendiri khawatir sama masalah saya? Saya ingat masa lalu saya. Saya ingat. Bukan berarti masalah saya selesai. Masalah saya tetap ada sampai saat ini. Dan sampai sekarang saya juga masih belum dijawab oleh Tuhan. Saya cuma dapat katakan, tetaplah bersuka cita senantiasa. Artinya, engkau ada pergumulan, engkau tidak ada pergumulan, tetaplah bersuka cita. Engkau ada masalah, engkau tak ada masalah, tetap bersuka cita. Sampaikan kepada kanan kiri Bapak Ibu. Happy. Haleluya. Oke, ada Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat dan manjur, tetapi semangat yang patah ini secara versi Alkitabiah. Lalu kalau seandainya ilmu kedokteran apa? Coba kita lihat. Kalau ilmu kedokteran itu para peneliti sudah meneliti. Ketika kita bersuka cita, ada hormon. Otak kita menghasilkan hormon, memerintahkan untuk menghasilkan hormon yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini untuk apa? Membuat kita rasa bahagia. Tidak cuma bahagia, tapi bisa mematikan banyak penyakit. Salah satunya kita nggak kena kanker. Tapi kalau ada hormon ini, ya, adanya sukacita. Dan hormon ini juga fungsinya untuk awet muda.
Ya ibu-ibu, bapak-bapak yang mau awet muda, akulah bersuka-cita. Senyum terus. Karena hormon ini isinya salah satu itu. Happy terus, betul. Begitu aja kan ya? Happy Nita. Oke, next. Sayang sekali. Oke, yang berikutnya adalah, nah, di tahun 2004 itu terjadi tsunami Aceh. Saat tsunami Aceh ada anak muda, anak kecil. Dia terombang-ambing di laut selama 21 hari. Dan setelah 21 hari kemudian, dia akhirnya mendarat. Dia bisa sampai ke daratan. Dan wartawan meliputinya. Dan berita ini viral sampai ke Cristiano Ronaldo, sang maha bintang, sang orang yang hebat banget main bola nomor 1 di dunia. Dia melihat si Martinus ini masih pakai baju Portugal. Dia masih dipakai angka nomor 10, yaitu angka dari Cristiano Ronaldo ini. Hatinya tergerak. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat saat itu adalah 500 juta. Dia langsung dapat si Martinus ini. Dan hari ini si Martinus ini dia sekolah di tempat di mana Ronaldo dulu sekolah. Dan itu dia dapat beasiswa. Saudara, manusia yang gak takut Tuhan aja bisa memberikan itu, bisa bergerak hatinya, apalagi Tuhan kita. Kalau kita terus pakai baju kebenaran firman Tuhan, kita pakai baju jubah kebenaran iman kita bertahan di dalam iman kita, Allah kita pasti akan berkenan kepada kita. Amin. Allah kita pasti berkenan kepada kita. Pakai terus, bertahan terus. Sampai kapan Riko? Aku udah sesat. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Kita bertahan. Kita bersukacita. Ronaldo aja bisa tersentuh hatinya. Apalagi Tuhan kita, Allah kita. Apa yang membuat Yesus tidak bergeming ketika badai? Bukan masalah. Allah masalah membuat dia tidur. Itu ombak dia bikin digoyang-goyangi. Itu yang membuat dia bangun apa? Seruan umatnya. Ketika kau disuruh kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan akan bertindak. Ada amin? Oke, next. Itu ada di Mazmur 33 ayat 18. Ini adalah ayat mana saya ingat waktu malam tahun tutup tahun baru, Pak Yo menyampaikan firman Tuhan ini, Mazmur 33 ayat 18. Boleh kita baca? Sebetulnya di kalender kita juga ada. Jadi kita baca aja di kalender kita ya. Sedikit. Di kalender kita juga ada di Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan next. Ada guru. Kelihatan ya? Kelihatan lah ya? Di sini aja kok kamu tuh. Anggap aja ya. Oke. Ada suatu padang gurun yang paling terkenal di dunia. Padang gurun ini namanya padang gurun Atacama yang ada di Chili. Padang gurun ini kenapa bisa terkenal? Karena keringnya luar biasa. Biasanya padang gurun itu kalau kena air hujan itu biasanya cuma setahun sekali, atau 5 tahun, atau 10 tahun, puluhan tahun. Tapi padang gurun Atacama ini itu bisa sampai ratusan tahun, 400 tahun nggak terima air hujan. Dari tahun 1570 sampai 1971 nggak mengalami hujan. Dan padang gurun ini sangat terkenal, saking keringnya. Tetapi apa yang terjadi ketika hujan turun? Beberapa tahun kemudian padang gurun ini menghasilkan tanaman, menghasilkan tumbuhan, menghasilkan bunga-bunga yang 200 jenis bunga-bunga yang berbeda.
Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu indah banget. Padang gurun ada bunga. 200 jenis. 200 jenis bunga yang berbeda. Ketika diteliti oleh para peneliti pun bingung. Kok bisa sih? Mereka berteliti, mereka meneliti kenapa bisa. Padang gurun yang nggak pernah turun hujan, yang 400 tahun nggak pernah turun hujan bisa tumbuh bunga. Ternyata ketika diteliti itu ada bibit. Itu ada apa? Benih. Ada benih yang tertanam di padang gurun. Dan benih itu tetap hidup. Meskipun benih itu enggak dikasih air. Tetapi ketika air turun, benih itu tumbuh. Dan akhirnya menghasilkan kehidupan. Ada bunga-bunga yang sangat indah di padang gurun tersebut. Sama seperti kita. Jiwa kita haus. Firman Tuhan adalah benih itu. Ketika kita menyimpan firman Tuhan, kita terima firman Tuhan dari hamba Tuhan yang disampaikan. Kita terima firman Tuhan dari firman yang telah kita baca. Itu gak akan mati, itu gak akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Makanya itu terima firman Tuhan. Gimana bisa bertumbuh iman kita kalau kita gak mendengar firman Tuhan? Ketika pemberitaan firman Tuhan keluar, beli makanan, jalan-jalan. Ketika dengarin firman Tuhan, main HP. Ketika dengarin firman Tuhan, mata melotot, mulut menganga, tapi pikiran kemana-mana. Gimana bisa? Saya nggak bilang di sini semuanya baik-baik. Amin. Di sini semua baik-baik. Nggak ada yang ngaku ya. Nggak ada di sini, nggak ada satu. Sorry. Nggak ada di sini. Saudara, gimana kita bisa bertumbuh ketika firman Tuhan disampaikan? Kita mikirnya, nanti aku makan apa ya? Nanti aku kemana ya? Nanti aku bisnis apa ya? Halo, mata melotot, mulut nganga, tapi pikiran kemana-mana, sosok dengerin firman Tuhan. Saya bersyukur loh, karena semalam minggu ini saya kaget ketika waktu itu mama saya ngomong. Tahu nggak, Marcel itu tadi ceritain firman Tuhan. Marcel bilang cerita firman Tuhan di Yunus. Yunus diperutikan sama dimakan sama ikan besar. Terus di dalam perut ikan itu gelap. Si Marcel bisa cerita gitu. Saya bingung. Saya ketika menyampaikan firman Tuhan, saya seolah-olah dicuekin banget sama anak-anak ini. Sama si Will, sama si Nael, sama si Marcel. Mereka ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mereka berantem lah, mereka jalan-jalan lah. Ada yang disuapin mamanya, makan lah firman Tuhan. Seolah-olah saya dicuekin gitu. Tapi saya bingung. Tapi tahu gitu firman Tuhan. Itulah cara anak-anak kita. Cara mereka memang gak fokus, tapi firman Tuhan itu didengar sama telinga mereka. Mereka dengar firman Tuhan itu. Iman timbul dari pendengaran apa? Kristus. Firman Kristus. Itu cara mereka. Mereka nggak bisa duduk tenang seperti kita. Mereka nggak bisa duduk tenang, dengerin, mata melotot, mulut nganga. Mereka jalan-jalan, tapi mereka dengan firman Tuhan fokus. Dan saya bersyukur banget. Ternyata mereka dengar firman Tuhan dengan cara mereka. Jangan nanti kita kalah sama anak-anak sekolah minggu. Amin. Saudara, kalau memang itu seperti kita, bertobatlah saat itu. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang melakukan firman Tuhan juga, dan yang membagikan. Ayatnya itu bisa. Jangan cuma kita dengar, bahkan buru-buru. Puji Tuhan di sini nggak ada ya. Dengerin firman Tuhan, terima firman Tuhan. Benih itu langsung kita terima ketika benih itu kita terima. Benih itu akan bertumbuh. Kapan Riko bertumbuhnya? Saya udah lelah. Saya udah berdoa. Saya udah berseru-seru kepada Tuhan. Tapi kapan?
Orang tua saya masih sakit. Saya sakit. Kapan? Saya masih kelilit hutang sampai sekarang. Sampai sekarang saya belum punya anak. Kapan? Dengarkan firman Tuhan. Angkat firman Tuhan itu. Tetap bertahan. Tetap berseru kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan tetap bersuka cita. Ketika kita bersuka cita. Dan tadi saya katakan. Hormon endorfin itu akan Tuhan berikan bagi kita. Tetap pakai baju. Jubah kebenaran firman Tuhan. Tetap bertahan. Dan tetap berseru kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Benih itu akan tumbuh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, benih itu akan tumbuh menjadi tunas. Coba di next. Benih itu akan tumbuh ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi besar. Dia akan berbuah banyak. Maka buah itu akan dihasilkan. Maka kita akan menikmati buah itu. Kita akan bersorak-sorai. Ratapku telah kau ubah menjadi wis, luar biasa. Berarti hafal semua firman Tuhan di sini. Ratapku telah kau ubah menjadi tali-talian. Dan bagikan firman Tuhan itu pada orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Masalah membuat saya bertahan. Katakan kepada kanan kiri. Masalah itu baik untuk saya. Masalah baik untuk saya. Katakan lagi. Masalah baik untuk saya. Siapa di sini yang angkat tangan? Yang nggak punya Ketika masalah. ada masalah, berharap pada Tuhan. Oke, gitu. Siapa di sini yang angkat tangan? Ketika ada masalah, mengandalkan dirinya sendiri. Oh, enggak ada yang begitu kan? Semuanya melek berarti ya. Kalau ada yang angkat tangan baru mengantuk ya berarti. Oke. Masalah baik untuk saya. Wow, masalah baik buat saya. Dari mana baiknya? Masalah baik untukku. Problem is good for to me. Problem is good for to you. Masalah baik untuk saya. Dengan ada masalah, kita bisa berharap pada Tuhan. Dengan ada masalah, kita bisa bergantung terus pada Tuhan. Dengan ada masalah, kita terus memuliakan Tuhan. Kita terus bertahan kepada Tuhan. Itulah menghasilkan iman yang berkualitas. Amin. Ayat Alkitab ketika saya baca, dari saya mengenal Kristus, dari orang Kristen sampai sekarang, nggak ada satu tokoh Alkitab yang mengatakan, nggak ada satu tokoh Alkitab maksud saya yang nggak ada masalah, tapi Tuhan angkat promosikan, nggak ada. Tapi semuanya mengalami masa. Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar berkata, sembah patung yang kudirikan, apa yang mereka katakan? Kami tidak akan menyembah patung yang dibuat-buatmu, sekalipun Allah kami tidak menolong kami. Langsung itu Raja Nebukadnezar marah luar biasa. 7 kali lipat dipanasin sampai yang membawa mereka mati kebakar. Tapi apa yang terjadi sama ketiga orang ini? Tidak terjadi apa-apa. Mereka nggak bakar. Lalu siapa lagi? Daud melindungi Saul. Tapi apa yang dia terima? Saul mau membunuh Daud. Ketika dia punya kesempatan, hari ini juga bisa dibunuh. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Sekali-kali aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak akan menjamahnya. Hidup kita akan saling mengasihi. Ketika ada masalah ini, iman kita diuji. Sampai di mana kualitas iman kita? Ketika ada masalah, iman kita diuji. Ketika ada masalah, kita bisa saling mengasihi. Ketika ada masalah, kita tahu apa itu rasa sakit. Kalau saya tidak pernah mengalami penderitaan saudara, saya di sini cuma bisa ngomong doang, tapi saya nggak tahu apa itu rasa sakit.
cuma bisa doang ngomong, tapi ternyata saya pun tahu saya sakit. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa paham. Oh ternyata gini loh Tuhan, Tuhan izinkan saya sakit. Karena ketika saya berdiri di depan ini, saya tahu apa itu rasa penderitaan, saya tahu apa itu sakit. Sakitnya sebetulnya bukan di tubuh kita, tapi sakitnya di sini, sakitnya di sini. Beban ini berat banget, capek banget, lelah banget. Sebenarnya bukan penyakit kita yang bikin kita sakit, tapi pikiran kita. Kapan Tuhan? Kapan? Firman Tuhan berkata, tetaplah berseru kepada Tuhan. Banyak. Yang pertama tadi, saya bingung Riko. Modalin Tuhan. Baca itu ada warta ada ya. Saya bilang ketik suara. Apa yang udah itu udah ada catatan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, seru. Yang ketiga, bersukacita. tetap bersyukur. Yang keempat, Tahan. iman kita harus tetap bertahan. Amin. Amin. Masalah membuat saya bergantung penuh pada Tuhan. Saya ketika pulang dari Bogor sampai ke Depok, itu memang saya biasanya berdoa. Saya berdoa untuk Joko Widodo karena melewati Istana Bogor dia. Saya selalu berdoa di situ. Tapi suatu hari minggu yang lalu, ketika saya berdoa, saya menemukan firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 16. Itu kita buka sama-sama. Yesaya 49 ayat 16. Ini yang membuat saya berbeda saat saya pulang saat itu. Tidak hanya berdoa, tetapi saya merenungkan firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 49 ayat 16. Sudah? 1, 2, 3. Lihat, aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku. Aku melukiskan engkau. Kalau dari bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya adalah, aku selalu ingat padamu, namamu kuukir di tanganku. Aku selalu ingat namamu kuukir di tanganku. Kalau diukir kira-kira berdarah gak? Pasti berdarah. Kalau kita tahu ukiran itu ya paling cuma ujungnya doang berdarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bukan cuma diukir nama kita, tapi dipantek, dipolokin itu tangan sampai keluar darah banyak banget. Bukan lagi keluar darah doang, tapi ngocor itu darah. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, nggak terbendung air mata saya. Syukur banget saya. Kenapa saya bodoh banget? Pencobaan yang saya alami ini doang cuma kayak gini. Saya bisa nggak percaya sama Tuhan. Saya khawatir sama hidup saya. Saya berkata, Tuhan, kenapa harus firman Tuhan ini saya sampaikan? Gimana saya bisa menyampaikan sama orang? Memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan kalau saya sendiri harus dikuatkan. Bocor semua air mata saya. Nggak bisa lagi saya berkata-kata saat itu. Saya renungkan firman Tuhan ini. Bukan lagi diukir, tapi bolong itu tangan Tuhan. Saking berharganya dirimu dan diriku.